dulu waktu kita belum ada di dunia ini, kita itu dulu terdiri dari satu sel yang disebut zigot, lalu membelah jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, terus akhirnya berdiferensiasi menjadi diri kita, individu yang seutuhnya. Tanaman juga sama, dia punya jaringan meristematik yang terus membelah tanpa mengalami pertumbuhan. Jadi dia membelah gitu ya. Nah, jaringan meristematik ini pada tanaman itu istimewa. Sampai dia dewasa, jaringan meristematiknya masih tetap ada. Nah, ini ya. Jaringan meristematik. Nah, jaringan meristematik itu dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan lokasinya. Ada yang disebut jaringan apikal, interkalar, sama lateral. Kita lihat ilustrasi berikut ya. Oke, ini adalah meristem apikal ada di bagian ujung. Di ujung-ujung ya, baik ujung akar maupun ujung pucuk. Meristem interkalar itu terdapat di antara jaringan dewasa. Contoh yang paling bagus pada meristem interkalar adalah bambu. Tanaman bambu itu kan beruas-ruas. Setiap ruasnya dia ada meristem. Jadi pertumbuhan tanaman bambu itu pertumbuhan yang sangat cepat. Habis ditebang, cepat tumbuh lagi. Contoh yang lain pada meristem interkalar itu adalah rumput-rumputan. Kalian lihat ya, rumput habis dipangkas atau dimakan sama golongan kambing dan golongan sapi, setelah dimakan nggak lama cepat tumbuh lagi gitu ya. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu karena adanya meristem interkalar. Jadi dia cepat membelah, cepat tumbuh, memanjang ke atas dan ke bawah. Meristem apikal sama interkalar pertumbuhannya vertikal ya, pertumbuhan vertikal ya, ke atas atau ke bawah. Beda yang berikutnya, yang ketiga adalah meristem lateral. Meristem lateral ini hanya ditemukan pada gimnosperma dan dikotil. Ini meristem lateral bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ke samping. Jadi melebar gitu ya. Jadi pada tanaman berkayu biasanya, jadi dia melebar ke samping. Jadi ingat ya, yang A, apikal dan interkalar itu pertumbuhan ke atas vertikal, meristem lateral atau kambium pertumbuhan melebar ke samping atau horizontal. Oke. Nah, ini kalau pada gambar, ini ada gambar tanamannya. Nilainya di pucuk. Di pucuk ini ada meristem apikal. Interkalar biasanya di antara tiap ruas, misalnya pada tanaman bambu, atau internode. Internode itu tempat tumbuhnya cabang atau ranting baru. Yang lateral atau kambium ini pada tanaman yang sudah dewasa, pertumbuhan ke samping. Ini gambar pada akar. Di akar ini ada 3 zona meristematik. Di sini banyak meristem apikalnya. Zona elongasi. Nah, ini meristemnya akan mulai berdiferensiasi. Jadi dia berhenti membelah, lalu bersiap-siap menjadi jaringan permanen. Zona diferensiasi adalah bagian jaringan yang sudah menjadi jaringan permanen. Lebih jelasnya kita lihat gambar berikutnya. Slide-nya nggak mau pindah.
Oke, sekarang kita masuk ke jaringan yang berikut adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Semua jaringan meristem itu akan menjadi jaringan dewasa. Atau kalau saya balik, jaringan dewasa itu berasal dari jaringan meristem. Apa yang terjadi dari prosesnya dari jaringan meristem menuju jaringan dewasa? Itu kita sebut diferensiasi. Diferensiasi simpelnya definisinya adalah proses menuju dewasa. Oke, ini sifat-sifat jaringan dewasa. Silakan kalian baca sendiri. Oke, jaringan dewasa pada tingkat tinggi ada beberapa. Satu contohnya adalah jaringan epidermis, itu fungsinya sebagai pelindung. Umumnya jaringan epidermis itu satu lapisan sel, tapi ada juga yang multiseluler atau beberapa lapis sel. Biasanya pada tumbuhan yang xerofit ya. Oke, ini sel epidermis memiliki apa namanya derivat epidermis atau beberapa perkembangan ya. Ada yang stoma atau stomata, ini biasanya pada daun. Ada trikoma, trikoma itu biasanya pada batang. Trikoma ini biasanya multiseluler atau banyak sel. Ini sel kipas juga ada, epidermis ganda pada moraceae, piceraceae dan sebagainya. Oke. Jaringan dasar atau parenkim. Parenkim ini dijumpai ada pada semua bagian tumbuhan, mau dari akar, batang, daun, bunga, semua pasti ada parenkimnya. Ciri-ciri parenkim, kalau ciri-ciri parenkim ini, yang pertama adalah dinding selnya tipis. Lalu yang kedua, memiliki ruang antar sel. Jadi ada ruang antar sel, antara sel satu dengan yang lainnya tidak rapat. Lalu yang ketiga, selnya adalah sel hidup. Nah, yang berikutnya ini ada jaringan penguat atau penyokong, terdiri dari dua bagian, kolenkim dan sklerenkim. Oke, kolenkim ini mempunyai protoplas, tidak mempunyai dinding sekunder. Nah, ciri yang umum pada kolenkim adalah satu, tidak memiliki ruang antar sel, jadi lebih rapat daripada parenkim tadi. Lalu dinding selnya mengalami penebalan di pinggir-pinggirnya aja. Fungsinya kolenkim adalah untuk supporting ya, sebagai penguat yang membuat jaringan itu tegak, membuat tumbuhan itu tegak. Misalnya kalau pada manusia itu adalah tulang, fungsi tulang, kalau pada tumbuhan adalah jaringan kolenkim. Sklerenkim ini selnya sel mati. Kalau tadi parenkim sama kolenkim adalah sel hidup, kalau sklerenkim selnya adalah sel mati. Sel sklerenkim ini dibagi dua, ada yang disebut serat atau fiber, ada yang disebut sklerate. Contoh yang sklerenkim ini keras, kuat. Kalau pada tumbuhan, contoh yang paling bagus adalah batok kelapa ya. Batok kelapa itu adalah sklerenkim. Contoh yang lain, kalau batok kelapa itu sklerate ya. Kalau contoh serabut itu tulang daun. Kalau kalian pegang tulang daun kan ada tulang daunnya bagian yang keras, itu adalah jaringan sklerenkim. Oke, ini bisa dilihat, ini ada 3 contoh A, B, C. Bagian A ini adalah ini tanda panah ke samping, tanda panah. Nah, bagian A ini adalah parenkim, B kolenkim, C adalah sklerenkim.
Kalau dilihat, nah yang A ini atau parenkim ini ada ruang antar sel, lihat nih, dinding selnya tipis, lalu antara sel satu dengan yang lain itu nggak rapat ya, renggang. Jadi kalau baris lencang kanan ini ceritanya. Nah kalau kolenkim ini rapat, penebalan dinding selnya tidak rata, hanya di sisi di ujung-ujungnya aja. Jadi penebalannya itu seperti membentuk segitiga. Bandingkan dengan sklerenkim, dinding selnya rata keseluruhannya ya. Setiap bagian dinding selnya rata, lebih rapat. Nah, tapi perbedaannya parenkim dan kolenkim ini sel hidup, sklerenkim sel mati. Oke, ini ada pertanyaan konfirmasi. Silahkan nanti dijawab di GC. Pertanyaannya ada di sini. Tapi kalian menjawabnya di GC. Nomor 1, jelaskan perbedaan struktur dinding sel antara jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nomor 2, mengapa pada teknik pembuatan tanaman bonsai bagian ujung batang dihilangkan? Dan nomor 3, pada tumbuhan monokotil, akar primer akan digantikan dengan akar serabut. Apakah tumbuhan masih memiliki jaringan meristem di bagian akar? Jelaskan secara konseptual. Ini mau dilanjut atau harus mereka kerjain gitu? Enggak, dia orang nanti ngerjain, kita lanjutin aja. Kita lanjut nih. Record lagi. Record. Untung ada pause. Oke. Silakan nanti kalian pause, lalu kalian kerjakan di GC. Setelah selesai, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ada panah lagi. Oke. Kita bicara tentang sekarang jaringan permanen yang lain, yaitu jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan xilem dan floem ini disebut juga jaringan yang kompleks. Mengapa? Karena dia disusun atas berbagai jenis sel. Jadi kalau parenkim, kolenkim, dan sklerenkim yang tadi itu jenis selnya sama. Tapi xilem dan floem ini terdiri dari beberapa jenis sel, 4 jenis sel tepatnya. Nah, ini adalah kalian lihat gambar xilem, ini floem. Lihat ya. Xilem sini jaringan kompleks terdiri dari 4 jenis sel atau 4 jenis jaringan. Yang pertama adalah trachea, tracheid, parenkim, dan fiber atau serat. Dari 1 sampai 4 hanya parenkim yang merupakan sel yang hidup. Trachea, tracheid, dan fiber itu merupakan sel yang mati. Fungsi pada xilem adalah transportasi air dan mineral dari akar atau dari bawah menuju ke atas atau ke samping. Jadi pada xilem sistem transportnya satu arah ya. Jadi dari bawah, dari batang tuh up ya, dari bawah ke atas. Ya bisa juga ke samping terus ke atas. Sekarang kita lihat yang floem. Floem ini jaringan kompleks sama seperti xilem, terdiri dari 4 jenis sel juga. Pembuluh tapis, pembuluh atau sel penyerta atau companion cell, parenkim, dan yang terakhir adalah fiber. Fiber ini sama seperti floem, fungsinya sebagai yang membungkus gitu ya, yang membungkus ketiga sel yang lain. Pembuluh tapis, sel penyerta, dan parenkim merupakan sel yang hidup. Sel yang matinya adalah fiber. Kita ketahui fiber atau serat ini merupakan sklerenkim ya. Fungsi floem adalah transportasi hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis dapat dari mana? Dari daun ya. Nah, jalannya transportasi itu kalau floem bisa two direction, bisa 2 arah.
bisa dari atas ke bawah, dari daun ke bawah. Tapi bisa juga dari bawah ke atas. Jadi dia bisa dua arah. Misalnya ya, pada musim salju daunnya kan rontok semua. Bagaimana tanaman bisa hidup bertahan? Nah, umbi sebagai cadangan makanan itu glukosanya dipecah lalu disebarkan dari bawah, dari umbi kan dari bawah ya, dari dalam akar itu naik ke atas, disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau tadi xilem hanya bisa satu arah dari bawah ke atas, pada phloem dia bisa dua arah, bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, ini adalah perbedaan antara xilem dan phloem, terbuat dari sel mati, sel hidup. Tapi ingat ya, di xilem juga punya parenchymnya yang sel hidup. Phloem selain sel hidup, tapi dia punya serat sebagai sel mati. Skip. Ini dia tipe berkas pengangkut. Nanti kita bahas pada saat kita lihat tentang batang ya. Nah, ini akar. Kita masuk pada organ tumbuhan ya. Akar tumbuhan adalah akar primer dan akar liar. Ini akan kalian baca sendiri nanti. Ini adalah gambar anatomi akar, perbedaan antara dikotil dan monokotil. Lihat, ini bagian paling luar. Bagian paling luar. Ini yang contohnya di sini hanya satu lapis sel, itu pasti epidermis. Kenapa? Epidermis kan fungsinya proteksi ya, melindungi. Kalau melindungi harus dari luar ya, supaya nggak ada yang memproteksi di bagian yang dalam. Pada monokotil juga sama, bagian paling luar yang satu lapis sel ini adalah epidermis. Ini ada yang menonjol gini, ini adalah rambut-rambut akar. Rambut akar ini uniseluler atau satu sel. Mengapa ada rambut akar? Nah, rambut akar ini fungsinya untuk memperluas area penyerapan. Ini akan banyak air atau mineral yang bisa diserap oleh akar sesuai fungsi akar. Nah, setelah epidermis, bagian yang tengah ini adalah sel jaringan parenkim atau yang kita sebut korteks. Ini korteks ya. Ini adalah korteks adalah bagian jaringan parenkim yang ada di akar. Di parenkim ini vakuolanya besar-besar ya, karena fungsinya untuk storage atau penyimpanan, baik penyimpanan air maupun zat pati, glukosa ya. Nah, setelah korteks, ini ada epidermis bagian dalam. Epidermis bagian dalam ini kita sebut endodermis. Endo artinya dalam, kalau epi artinya atas ya. Epidermis maksudnya kulit bagian luar, epidermis. Endodermis ini kulit bagian dalam. Di bagian dalam endodermis itu ada perisikel. Perisikel ini sebenarnya parenkim juga. Nah, dari perisikel ini akan keluar, tumbuh, memanjang menjadi cabang akar. Jadi dari mana cabang akar berasal? Itu dari perisikel. Mana tulisan perisikelnya? Oh, nanti tulis sendiri ya. Oke. Di dalam perisikel ini ada xilem dan phloem. Xilemnya ini seperti huruf tambah ini ya, bukan huruf ya. Lambang tambah. Lalu phloemnya ada di samping-sampingnya. Ini pada dikotil. Kalau pada monokotil selang-seling ya. Xilem, phloem, xilem, phloem. Kalau xilem ini diameternya lebih besar, phloem diameternya lebih kecil. Oke. Jadi urutannya mulai dari luar ke dalam ya. Epidermis, korteks, endodermis, perisikel. Lalu di sini ada xilem, phloem. Yang bagian tengah itu adalah empelur. Empelur atau pit bahasa Inggrisnya ya. Nah, dari endodermis ke dalam, semua bagian dari endodermis sampai ke bagian dalam, sampai ke empelur, ini kita sebut stele.
bagian endodermis ke dalam. Jadi endodermis, perisikal, xilem, floem, empelur. Ini kita sebut stele. Di sini paham? Kalau nggak paham, buka lagi bukunya ya. Lanjut. Oh iya. Recording in progress. Sabar. Suara. Udah selesai tuh? Nggak tahu. Apa ya? Ntar dulu Pak, ntar ke itu. Belum tadi bilangnya ya belum. Ntar ke tutup nggak ya? Nggak tahu. Oh enggak deh, enggak. Batang belum. Enggak. Tadi baru akar. Oh Nah, iya. Mohon maaf, salah teknis. pause, Nah, record. oke, sekarang masuk ke batang ya. Ya. Nah, ini bagian batang hampir sama. Bagian luar pasti epidermis. Sambil tutup mata juga bisa ya. Bagian luar epidermis ya. Epidermis terdiri satu lapis sel atau lebih. Di bawah epidermis itu ada korteks. Ini ada modifikasi epidermis trichoma ya. Kalau pada akar tadi kan disebutnya rambut akar. Kalau ini trichoma. Trichoma pada batang itu multiseluler, selnya banyak. Korteks kalau pada batang dikotil lebih jelas daripada korteks pada monokotil. Lalu kita lihat ini susunan xilem dan floemnya. Kalau pada dikotil dia melingkar. Lalu antara xilem dan floem itu di bagian tengahnya ada kambium. Kalau pada monokotil kan memang nggak punya kambium ya. Jadi ini xilem dan floemnya tidak dipisahkan oleh kambium. Maka ini yang tadi kita sebut bahwa tipe pembuluh pada dikotil itu adalah kolateral terbuka. Kenapa terbuka? Karena di bagian antara xilem dan floemnya di tengah-tengahnya ada kambium. Kalau pada monokotil sistem pembuluhnya kolateral tertutup. Oke, lihat di sini ada empelur bagian tengah. Di sini juga ada empelur. Nah, ada endodermis juga pada batang dikotil. Bagian endodermis ke dalam itu yang kita sebut stele. Udah ini kayaknya. Makanya lagunya lama. Kita stop aja ya. Pause. Ini suara saya masuk nggak sih? Coba Pak, udah kali. Oke, ini daun kita langsung aja ya. Bagian atas pasti epidermis ya. Bagian tengah ini kita sebut mesofil. Mesofil atau meso itu artinya tengah, fil artinya daun. Nah, bagian mesofil ini terdiri dari dua jenis sel ya. Ada sel atau jaringan palisade, lalu satu lagi spons atau bunga karang. Keduanya tersusun dari jaringan parenkim. Pada mesofil ini banyak terjadi proses fotosintesis. Di bagian tengah daun juga ada berkas pembuluh, ada xilem, floem, lalu dibungkus oleh serat. Nah, kalau saya bilang serat, kalian pasti tahu ya, serat itu adalah sklerenkim. Kalian ingat lagi ya, sklerenkim bagian yang paling keras pada tumbuhan karena banyak lignin di situ ya. Oke. Ini daun. Nah, bunga, lihat gambarnya aja. Ada bunga, bagian reproduksi female atau betina ini mulai dari kepala putik dan tangkai putik atau yang kita sebut karpel. Bagian reproduksi jantan, kepala sari sama tangkai sari atau yang kita sebut stamen. Lalu ada mahkota bunga, ada kelopak bunga dan reseptakel. Itu aja. Next. Berbagai bunga kita akan pelajari ini di sesi khusus ya tentang reproduksi.
That's all. Ini ada pertanyaan lagi nggak konfirmasi? Boleh. Apa Pak? Yang tadi kan baru parenkim bla bla bla, yang ini Sekarang berarti ke organ nih. organnya. Dapat berlangsung fotosintesis pada tanaman kaktus atau tanaman sejenisnya. Kalau misalnya yang kan tadi kan Bapak jelasin di daun tuh, dapat berlangsungnya di daun. Kalau bagian-bagian yang dia nggak tanaman nggak punya daun gitu, tumbuh nggak punya daun misalnya. Oh iya, ada di Iya. Florentin ya, boleh. Terus apa lagi? Terus batang. Batang apa batang? Apa yang membuat batang? Ini harus diketik nggak? Nggak usah, ngomong aja ya. Batang apa ya? Banyak. Apa ya Pak? Kamu nggak bisa mikir. Ini aja tuh, Apa Pak? kambium. Kambium. Kalau tumbuh ke bagian luar akan jadi apa? Ke bagian dalam jadi apa? Jelaskan. Emang nggak ada sih di sini. Tapi kan seru baca. Jelaskan pertumbuhan sekunder pada kambium. Pertumbuhan pada kambium. Pertumbuhan Sekunder sekunder pada kambium. pada kambium. Keluar menjadi apa? Ke dalam menjadi apa? Keluar jadi apa? Ini dalam jadi apa? Batang udah. Daun perlu? Daun udah ini. Kan Bunga berarti sekarang. ini pembesaran batang pada monokotil kan dia nggak punya kambium sebenarnya. Iya. Pembesaran batang pada monokotil. Terus akar perlu nggak Pak? Oh iya akar. Akar Iya. Akar apa ya? Harusnya tadi fungsi rambut akar. ini aja Pak. Masuk Jelasin Air. apa tuh transport air ya? Ya transport air, jenis transport air. Transport air pada akar ya? Dua lah minimal, kan ada tiga. Simplas apoplas, apanya? transmembran. Oh iya. Tapi transmembran nggak usah lah. Nggak usah. Simplas apoplas aja. Terus akhir. Ada lagi? Udah itu aja. Udah aja. Berarti 7 ya? Heeh. Ya udah sih. Sebutin Ibu yang Pak. ngomong gantian. Oh, gitu ya? Ini soalnya nggak kebaca. Oke. Miring lagi jilbab. Aduh. Wih, kelihatan nih. Oh iya benar. Kelihatan Sip. banget. Kamera action. Oke, pertanyaan penutup ya. Jadi totalnya nanti tadi udah 3 pertanyaan ditambah dengan pertanyaan berikut yang akan dibacakan. Jadi tolong di pause, ditulis dulu. Pertanyaan selanjutnya, tolong jelaskan tempat berlangsungnya fotosintesis pada tanaman kaktus. Jadi tanaman-tanaman yang nggak punya daun itu tempat berlangsungnya fotosintesis di mana? Yang kedua, jelaskan pertumbuhan sekunder pada jaringan kambium. Kalau keluar dia jadinya apa? Maksudnya pertumbuhan ke arah luar dia jadinya apa, dan ke arah dalam dia jadinya apa? Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan pembesaran batang pada tumbuhan monokotil. Jadi tumbuhan monokotil kan nggak punya kambium tuh. Itu tapi ada tanaman monokotil yang dia batangnya besar. Itu apakah dia pengecualian atau gimana? Tolong jelaskan. Yang terakhir, jelaskan mekanisme transport air, transport zat dari akar ya, transport air pada akar. Jadi tolong jelaskan. Jadi totalnya ada 7 pertanyaan. Silakan dikerjakan, ditulis ya Pak. Ditulis di buku and then upload di GC. Nanti ada forumnya. Selamat mengerjakan. Sekarang record ya. Nah nanti GC-nya kita bikin satu. Aku punya ketiga punya ABC. Ada kan? Ibu akses ke BC nggak ya? Ya udah pakai GC ku aja. Iya. Nanti tinggal ngerjain satu buat semua kelas gitu maksudku. Gitu. Kita ketemuan di sini ya. Atau nggak di sini juga nggak apa-apa. Cara nge-save-nya gimana ya Pak? Kira kita tahu. Aduh gimana ini nanti kalau ke close nggak ke-save gimana Pak? Aduh, sia-sia lagi. Iya, udah kering nih tenggorokan. Let's go.
1 jam 33, astaga. Lama juga ya saya. Pak. Udah dapat sinetron 2 episode ya. Gimana nge-save-nya? Mbak, nge-save-nya gimana, Mbak? Bersama iklan. Oh, aduh. Aduh. Raffi Ahmad ya. Stop, replay. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, kalau ini udah lah ya. Udah. Tawakal aja lah ya. Iyalah, masa mau gimana lagi? Nggak bisa lah intinya. Oh. Untung punya backupan di sini. Untung sih. Tapi coba lihat dulu ini juga. Oke. Kocok ke susu. Ada yang udah nikah. Mbak, entar dulu. PowerPoint presentation, PowerPoint atau MPEG video ya? MPEG video. Saya nggak ngerti. MPEG kan? Video kan? Hah. PowerPoint show bisa tapi nggak ada suaranya nanti. Ini aja ya video. MPEG video. Bener ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Kalau nggak buat save 2 aja. iya. Ini di save, Ini Terus save. lagi. terus di save lagi. Ya. Ini agak lama lagi. Mbak. Apa tinggalin aja. Tuh kan. Aku waktu itu 20 slide itu Ini apa sih?